Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pak Giri. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Mari kita lihat eh, pelajaran kita hari ini, teman-teman. Ya, mari teman-teman kita lihat tentang hukum Ohm. Nah, siapa itu Ohm? Teman-teman di rumah bahwa Ohm adalah nama aslinya adalah George Simon Ohm, lama lengkapnya, kemudian seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825, dan beliau telah mempublikasikan pada sebuah paper yang berjudul tentang The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kalian boleh buka siapa Ohm sebenarnya, boleh mencari di informasi yang lain. Yang saya akan lebih jelaskan di sini adalah berkaitan dengan hukum Ohm saja. Nah, hukum Ohm itu intinya bahwa beliau telah menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir pada sebuah penghantar sebanding dengan tegangan atau beda potensial pada ujung-ujung penghantar, teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, beliau ini mencoba menggunakan rangkaian seperti ini ya kira-kira. Jadi kalau kalian di sekolah mungkin bisa akan menggunakan gambar yang seperti ini, kemudian kita bisa merangkai di sini ya seperti ini. Ini adalah power supply itu untuk sebagai sumber tegangan, kemudian di sini lampu ya begitu. Lalu dipasanglah nanti tegangan-tegangan voltmeter atau kuat arus listrik, ampere meter, untuk mendapatkan data ya bagaimana kita akan menyimpulkan sebuah hambatan pada penghantar. Nah, selanjutnya teman-teman, bahwa hukum Ohm itu juga membicarakan tentang perbandingan tegangan dan kuat arus pada setiap percobaan. Jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa ketika kita menggunakan rangkaian yang untuk membuktikan hukum Ohm ini, kita menggunakan perbandingan antara tegangan dan kuat arus listrik. Nah, bagaimana nilai perbandingan antara tegangan dengan kuat arus listrik ini? Dia nanti akan mendapatkan nilai yang cenderung tetap. Nah, itulah yang disebut dengan hambatan nanti. Nah, selanjutnya bahwa secara matematis hukum Ohm ini dituliskan dengan persamaan V sama dengan I kali R. Ya, ini V sama dengan I kali R. Di mana I adalah kuat arus listrik atau arus listrik satuan SI-nya adalah ampere. Kemudian V adalah tegangan listrik, sedangkan R adalah hambatan listrik ya. Begitu. Nah, ini teman-teman, kira-kira percobaan hukum Ohm ketika kita menggunakan alat praktek, kira-kira rangkaiannya akan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita kalau menggunakan rangkaian di praktek seperti ini. Lalu ketika kita menggunakan aplikasi Pad Colorado akan berbeda ya. Saya akan bukakan Pad Colorado untuk kalian. Jadi saya mengajar kadang buka tutup ya, kita sambil presentasi lalu sambil buka Pad Colorado. Nah, seperti ini teman-teman di rumah. Ini adalah hambatannya, sedangkan ini adalah tegangannya. Kemudian ini kuat arus listriknya. Nah, tadi saya katakan ketika tegangan kita naikkan, maka I itu juga mengalami kenaikan. Perhatikan di sini nilai I mengalami kenaikan. Atau kalau kita kecilkan tegangannya, ini kita kecilkan, arus listriknya juga akan turun di sini. Ya, kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Artinya dia berbanding
lurus. Kalau tegangan naik, arus listrik naik. Kalau tegangan turun, arus listrik turun. Lalu bagaimana dengan hambatan? Ketika hambatan ini saya kecilkan, ini hambatan saya kecilkan, maka yang terjadi adalah arus listriknya yang mengalami perubahan. Ya, ini seperti ini. Oke ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini hambatan ini semakin kita besarkan semakin banyak titik-titik hitamnya ini. Nih di sini ya, titik-titik hitam itu menunjukkan hambatannya semakin besar. Nah, kalau seperti ini ya hambatannya akan semakin kecil. Nah, begitu, lalu saya akan kembali lagi dengan presentasi saya tadi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada soal seperti ini teman-teman, jadi sebenarnya dari PET Colorado tadi kita sudah bisa menjawab sih berapa besar hambatannya karena di sana sudah muncul. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Berapakah hambatan lampu tersebut? Nih, hambatan lampu. Kalau kita tidak mengukur, tapi kalau misalnya kita mengukur menggunakan ohmmeter ya pasti akan langsung ketemu. Nah, mari kita selesaikan persamaan di situ ya. Di sini bahwa V-nya adalah 12 volt. 12 volt, sedangkan I-nya adalah 120 miliampere. Miliampere itu ada berapa ampere ya? 0,12 ya, 0,12 ampere. Lalu kita baru akan selesaikan R-nya. Nah, R-nya berapa? Kemudian baru kita cari. R adalah apa nih teman-teman? Nilai R Nah, R itu adalah V per I ya, ini V per I. Atau boleh kalau kita menggunakan grafik ini delta V per delta I sebenarnya. Karena nanti R itu adalah sebuah gradien ini teman-teman, sebuah gradien. Jadi saya tinggal masukin di sini bahwa V-nya adalah 12 sedangkan I-nya adalah 0,12. Ini volt, ini ampere. Nah, sehingga satuannya akan ketemu hasilnya adalah 100 volt per ampere atau namanya ohm ya. Demikian. Cukup jelas ya teman-teman di rumah. Nah, lalu bagaimana dengan soal ini, teman-teman? Grafik tersebut menggambarkan besarnya hambatan. Jadi ada 4 grafik QPRS. Menggambarkan besarnya hambatan pada sebuah rangkaian. Grafik manakah yang memiliki hambatan paling besar? Nah, teman-teman di rumah, hambatan yang paling besar itu adalah hambatan yang memiliki gradien, sebenarnya yang memiliki gradien paling besar. Nah, tetapi teman-teman kita harus hati-hati nih dengan grafik. Di sini kalau kita mengikuti gradiennya matematika itu ingat Y per X ya untuk mencari gradien itu ada delta Y per delta X. Ini gradien. Tetapi kalau di sini kita hubungkan dengan gradien kita bisa salah. Karena apa? Karena tegangannya dia berada di bidang datar atau di sumbu X. Sedangkan yang tegak itu adalah I. Maka untuk mencari R, ingat R itu adalah delta V per delta I. Nah, lalu delta V yang paling besar yang mana? Delta V yang paling besar hanya yang S ini nih. Nih, kalau kita lihat ke sini, saya tarik garis ke sini, Nah, saya tarik garis ke sini. Tuh.
dan saya tarik garis ke sana, nih mendatar ke sini, tek 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 tek, tek seperti ini, maka saya akan mendapatkan nilai delta V-nya yang paling besar di sini. Nah, ini saya paling besar di sini. Ini delta V. Sedangkan ini adalah delta I-nya. Nah, seperti itu, sehingga grafik mana yang memiliki hambatan paling besar adalah grafik S, teman-teman. Betul kalian. Ya. Baik. Bagaimana teman-teman? Cukup paham ya? Nah, untuk selanjutnya jangan lupa tetap mengikuti video-video saya sebagai sarana untuk diskusi kita bersama teman-teman di rumah. Terima kasih dan sukses buat kalian semua di rumah.